Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisa kami terkait jaringan yang kami peroleh dari HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Di sini kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, yaitu Eko Sastra Wiyadana, NIM 2115021, dan ada Danang Surya Dharma dengan NIM 211505132, dan Noyan Hendrian Pananjaya dengan 1151036. Oke, next materi akan disampaikan oleh Andy. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu TCP. Nah, jadi TCP itu merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol yang berfungsi sebagai salah satu protokol internet yang digunakan untuk mengontrol pengiriman data antara perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Nah, model ini terdiri dari 4 lapisan yang menunjukkan fungsi-fungsi yang harus dilakukan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan menggunakan protokol TCP atau IP. Next. Nah, kemudian ada kelebihan TCP/IP. Yang pertama itu dari koneksi. TCP memastikan bahwa koneksi antara pengirim dan penerima terjaga dengan baik dan terus-menerus memonitor kondisi jaringan untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan aman dan andal. Lalu yang kedua, aliran data. TCP mengatur aliran data dengan memastikan bahwa pengirim tidak mengirim data terlalu cepat, sehingga penerima tidak bisa mengolahnya dengan baik. Lalu yang ketiga ada deteksi. Nah, TCP memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman data dan melakukan pemulihan secara otomatis tanpa mengganggu pengiriman data yang sedang berlangsung. Lalu yang keempat ada fragmentasi. TCP dapat memecah data menjadi paket-paket kecil sehingga dapat dikirimkan melalui jaringan dengan lebih mudah dan cepat. Jika semisal ada sebuah paket data yang besar, maka paket tersebut akan dibelah jadi paket-paket yang kecil. Lalu next, apa itu OSI layer? OSI layer merupakan Open System Interconnection, yaitu suatu konsep model referensi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memperjelas dan mengorganisir fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu jaringan. Seperti contoh di gambar ini. Itu ada software layer dan hardware layer. Nah, lalu model ini juga terdiri dari 7 lapisan yang menunjukkan dan menerima data melalui jaringan. Nah, 7 lapisan itu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Dan selanjutnya perbandingan dari layer OSI dan TCP/IP. Yang pertama dari struktur layernya. Pertama dari struktur layer itu. Nah, struktur layer OSI terdiri dari 7 layer, sedangkan TCP/IP terdiri dari 4 layer. Layer OSI terdiri dari physical layer yang berfungsi untuk mengatur transmisi bit-bit data melalui media transmisi seperti kabel, serat optik, atau gelombang sakit. Nah, layer ini juga bertanggung jawab untuk menentukan sinyal-sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang digunakan listrik, yang digunakan untuk mentransmisikan data. Lalu ada data link layer, yang berfungsi untuk mengatur akses ke media transmisi, memeriksa kesalahan transmisi, dan mengatur pengiriman data dalam bentuk frame atau paket data. Lalu ada network layer, berfungsi untuk pengiriman data, mengatur pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Lalu ada transport layer, berfungsi untuk memastikan pengiriman data agar benar dan terstruktur. Lalu ada session layer, yang berfungsi untuk menyediakan dan mengelola sesi atau koneksi antara aplikasi dengan yang berbeda dalam jaringan. Lalu ada presentation layer, berfungsi untuk mengelola format dan sintaks data yang dikirimkan dalam jaringan. Lalu ada application layer, berfungsi untuk menyediakan antarmuka atau interface antara aplikasi dengan jaringan. Nah, sedangkan layer dari TCP/IP terdiri dari physical layer, data link layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Lalu yang selanjutnya itu
dilihat dari level abstraksinya. Nah, layer OSI memiliki level abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan layer TCP/IP. Layer OSI ini lebih berfokus pada aspek konseptual dan teoritis, sedangkan layer TCP lebih berfokus pada implementasi teknis dan praktis dari jaringan. Lalu yang ketiga itu ada kompatibilitas. Nah, kompatibilitas dari layer TCP/IP lebih kompatibel dengan lingkungan jaringan yang lebih luas, seperti internet. Sementara layer OSI lebih umum digunakan dalam lingkungan jaringan yang lebih tertutup, seperti jaringan perusahaan. Lalu yang keempat itu adalah kepentingan layer. Nah, layer OSI lebih berfokus pada interoperabilitas dan standarisasi antara perangkat yang berbeda. Sedangkan layer TCP lebih berfokus pada fungsi dan kebutuhan spesifik jaringan. Lalu, dari segi penggunaan, layer OSI digunakan secara luas dalam teori jaringan dan pelatihan, sedangkan layer TCP/IP digunakan dalam implementasi jaringan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya, keduanya adalah model jaringan yang berbeda dan keduanya memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan model jaringan yang tepat akan tergantung pada kebutuhan spesifik dari lingkungan jaringan yang digunakan. Next, ada perbedaan TCP/IP dengan OSI layer. Yang pertama dari struktur layernya. OSI layer hanya terdiri dari 7 lapisan, sementara TCP/IP terdiri dari 4 lapisan. Yang kedua itu dari penggunaan pada desain jaringan. Nah, OSI layer lebih kompleks dan lebih umum digunakan dalam desain jaringan yang besar yang kompleks. Sedangkan TCP lebih cocok digunakan dalam jaringan yang kecil hingga menengah. Lalu ada fokus utama. Nah, OSI layer fokus pada pemisahan tugas dan fungsi di antara lapisan. Sedangkan TCP lebih fokus pada pengiriman paket data dan konektivitas. Lalu yang terakhir yaitu peran. OSI layer lebih mudah dipahami secara teoritis dan lebih cocok digunakan untuk tujuan pendidikan. Sedangkan TCP lebih praktis dan lebih banyak digunakan dalam implementasi nyata jaringan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lanang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai scanning saat kami menggunakan WireSat. Nah, saat kami menggunakan WireSat, di sini kami memilih dua situs website yang dimana itu ada situs yang beralamat HTTP, berprotokol HTTP dan juga HTTPS. Nah, untuk yang berprotokol HTTP di sini kami memilih website yang namanya itu winpenpack.com, yang dimana yang HTTP dan juga HTTPS, di sini kami menggunakan website data.com. Nah, saat kami mengakses protokol website dengan protokol HTTP dengan alamat website winpenpack.com, di sini kami memulainya itu dengan langkah pertama itu adalah inconfig untuk mengetahui alamat IP perangkat kami terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan lakukan ping pada halaman website winpenpack.com ini. Nah, di sana terlihat jelas bahwa alamat IP dari si website winpenpack.com ini itu adalah 9423.10.40. Nah, pada saat kami melakukan scanning pada website detik.com, di sini kami melakukan perintah ping detik.com, lalu di sini kami juga bisa melihat alamat IP-nya itu 103.49.221.211. Nah, saat kami melakukan scanning, di sini kami bisa melihat beberapa lapisan layer yang tersedia di aplikasi website ini. Yang pertama dimulai dari physical layer. Nah, di physical layer di sini pada website yang menggunakan SSL atau HTTPS, di sini kami menggunakan perangkat koneksi WiFi sebagai koneksinya. Lalu pada interface lebih sana bisa dilihat pada physical layer bagian HTTPS, pada interface ID-nya yang merupakan nomor atau identifikasi unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interface pada jaringan, itu memiliki nomor unik 0.
Nah, selain itu terdapat juga interface name yang merupakan interface dari perangkat yang kami gunakan. Nah, itu bernomor seri 9B0BF5FF min 67E1 min 42C2 min B7BE min EC0D978D C5E6. Nah, untuk yang bagian HTTP itu pipeline tidak jauh beda dengan yang pada akses kami di HTTPS. Hanya saja di physical layer yang di HTTP ini terdapat perbedaan dari cara mentransmisikan datanya. Nah, kalau kita lihat di bagian transmisi data di bagian HTTPS itu dia lebih terenkripsi sehingga data itu lebih terlindungi daripada si HTTP ini yang tanpa menggunakan enkripsi atau SSL seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan melangkah ke lapisan selanjutnya, itu data link layer. Nah, di data link layer ini pada halaman website HTTPS, website yang menggunakan protokol HTTPS ini, si data linknya ini menggunakan pecahan-pecahan paket data yang diantara dimulai dari protokol yang digunakan, yaitu kami di sini ada protokol Ethernet 2. Lalu selanjutnya di bagian Ethernet 2 ini itu disebut dengan node. Nah, node ini berisikan informasi-informasi. Yang pertama adalah node destination. Nah, bisa lihat di sini bahwa node destination atau alamat tujuan kami itu node-nya itu adalah ZTE underscore AD P2C7D242. Nah, selanjutnya ada source-nya atau alamat sumber kami, yaitu ada cloudnet underscore 5F titik 71C7. Nah, dan terakhir di sini ada Internet Protocol versi 4 yang merupakan informasi yang terkandung dalam frame Ethernet. Nah, IP versi 4 ini menunjukkan bahwa data yang terkandung dalam frame Ethernet adalah paket IP versi 4. Nah, dalam keseluruhan datanya, frame Ethernet yang dimaksud adalah frame yang mengandung paket IP versi 4 yang akan dikirimkan dari pengirim dengan alamat MAC cloudnet 5F71 ke tujuan dengan alamat MAC ZTE underscore AD 2.7.242 dalam jaringan internet lokal. Nah, kalau kita bandingkan dengan di HTTP dengan protokol HTTP, di sini physical layer tidak jauh beda juga dengan di HTTPS seperti gambar yang ada di slide. Hanya saja ini berbeda di inskripsi datanya saja. Selanjutnya kami melangkah ke network layer. Nah, di lapisan network layer ini pada protokol HTTPS, di sini network layer ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket yang disebut dengan datagram, yang kemudian dikirimkan melalui jaringan dari sumber ke tujuan protokol ke tujuan melalui protokol internet versi IP versi 4 atau internet protokol versi 4. Lalu di network layer pada bagian HTTPS ada istilahnya namanya differentiated service field atau DS field yang berfungsi sebagai bagian dari internet protokol versi 4 untuk menentukan kelas layanan data diagram. Nah, pada gambar di slide bisa dilihat bahwa nilai dari DS field-nya adalah 0 kali 00, yang menunjukkan bahwa datagram tidak memiliki prioritas kelas layanan yang ditetapkan. Lalu di sana kita juga bisa melihat ada node flags node flags ini bertugas untuk mengontrol proses pengiriman datagram. Lalu pada network layer ini dapat juga hasil analisis kami yang terdapat pada bagian source address-nya, yaitu 192.168.1.2 yang merupakan alamat address dari perangkat yang kami gunakan. Lalu ada alamat destination-nya, yaitu halaman website.com dengan alamat IP-nya itu 203.190.242.211. Nah, selanjutnya kami akan mengarahkan di bagian transport layer. Untuk bagian transport layer akan dijelaskan oleh teman saya, Satra. Baik, terima kasih atas waktunya.
Jadi di bagian transport layer ini sudah terlihat pada gambar di slide. Di sini itu mengatur pengiriman data antara dua endpoint atau sumber pada jaringan dalam kasus ini. Endpoint pengiriman bernomor port 52511 dan endpoint tujuan bernomor port 443. Nah, lalu pada gambar di slide ini terdapat flags, yaitu 0 kali 0,18 atau di sini adalah PSH, ACK yang menandakan bahwa pesan tersebut adalah pesan pengiriman data yang dikirimkan segera harus diproses antar endpoint-endpointnya, dan juga ACK atau Unknown Attachment menandakan bahwa paket data diterima dengan baik oleh penerima. Nah, di transport layer ini menyatakan timestamp yang untuk memberikan informasi terkait setiap pesan pengiriman data yang dikirimkan dan diterima. Terakhir ada node sequence dan ACK atau ACK. SAQ ini artinya adalah sequence acknowledgement analisis yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai status pengiriman data, apakah data sudah diterima atau belum oleh penerima, dan urutan yang sudah benar tentunya. Nah, berdasarkan gambar di atas, SAQ atau ACK ini mendeteksi bahwa pengirim atau device dari kita telah mengirimkan 519 byte data dan belum menerima ACK dari penerima atas paket-paket data tersebut. Jadi estimasi awal waktu yang dibutuhkan untuk paket TCP ini melakukan perjalanan dari pengiriman ke penerima dan kembali ke 0,0833 detik. Selain itu, pada saat pengukuran tidak ada flag PSH atau push yang dikirimkan oleh pengirim. Nah, yang pada HTTPS pada transport layer menunjukkan detail. Kalau di HTTP itu kan transport layer itu menunjukkan detail data yang relatif mirip seperti HTTPS. Namun perbedaan ini terlihat dari portnya. Pada HTTPS destination port menunjukkan 443, sedangkan destination port HTTP itu menunjukkan 8. Nah, kita lanjut ke application layer. Pada halaman HTTP yang di sini kita webnya yaitu bernama winpad.com, terdapat application layer yang dimana menampilkan sebuah informasi tentang permintaan atau request. Sesuai dengan di sini itu menampilkan bahwa full request URL-nya itu adalah http://www.winpack.com. Nah, terdapat pula data responnya yaitu respon in frame 32373. Nah, sedangkan pada HTTPS di application layer juga terdapat pada paket data yang mengandung data aplikasi yang dikirim melalui protokol HTTPS. Namun di protokol HTTPS ini menggunakan enkripsi SSL atau TLS, maka paket data yang dikirimkan melalui HTTPS akan dienkripsi dan tidak dapat dibaca secara langsung oleh aplikasi WhatsApp atau pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Nah, bagian transport layer security atau TLS ini mengandung informasi tentang proses enkripsi dan dekripsi yang terjadi pada paket data. Oke, dari perbedaan, dari analisa kami terkait HTTP dan HTTPS, bisa kami dapatkan perbedaannya yaitu di antara perbedaan utama antara HTTP dan HTTPS ini terletak pada cara pengiriman data bagi jaringan. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim data antar server dan klien melalui internet, namun HTTP tidak memiliki sistem enkripsi atau keamanan yang memadai, sehingga data yang dikirim melalui HTTP dapat dengan mudah diakses dan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, sementara itu, di HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure,
adalah varian dari protokol HTTP yang menambahkan lapisan keamanan yang disebut SSL atau Secure Socket Layer, dan juga dinamai dengan TLS atau Transport Layer Security pada data yang dikirim melalui jaringan. Terus SSL atau TLS ini memungkinkan data yang dikirim melalui HTTPS untuk dienkripsi dan didekripsi oleh server dan klien sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi protokol pada HTTP protokol tidak aman karena tidak terenkripsi data yang dikirim, mengenkripsi data yang dikirim. Terus HTTPS itu lebih aman karena menggunakan enkripsi SSL atau TLS yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di HTTP, URL dimulai dengan http://. Namun dengan di HTTPS itu URL-nya itu berisi https://. Di HTTP itu menggunakan port 80, sedangkan di HTTPS menggunakan port 443. Perbedaan selanjutnya adalah tidak ada verifikasi identitas server atau klien pada HTTP, sedangkan pada HTTPS melakukan verifikasi identitas server dan klien menggunakan sertifikat SSL atau TLS. Pada HTTP mudah disadap dan dapat terjadi pencurian data oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tidak mudah pada HTTPS itu tidak mudah disadap karena data yang dikirim telah dienkripsi oleh SSL atau TLS. Nah, pada HTTP tidak ada perbedaan kecepatan saat melakukan permintaan dan ekspor data, sedangkan pada HTTPS terkadang dapat terjadi keterlambatan sedikit saat melakukan permintaan, dan itu responnya karena adanya proses enkripsi dan dekripsi data. Pada HTTP digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif, sedangkan pada HTTPS digunakan untuk mengirim data yang sensitif dan memerlukan keamanan yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.